Hai semua, di video kali ini kita akan coba lanjutkan aplikasi yang sudah kita buat. Kita akan membuat fitur baru yaitu untuk menghapus jawaban dari user yang membuat jawaban tersebut. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung eksekusi saja. Pertama kita buat dulu endpoint dan juga fungsinya di backendnya. Kita masuk controller dulu buat fungsinya pertama-tama di answer controller. Nah, di sini kita coba saja buat satu fungsi export const delete answer sama dengan async handler, async ambil request dan juga respon seperti ini. Nah, untuk delete dari jawabannya kita butuh ID dari parameternya. Kita buat saja sini const params ID sama dengan request titik params titik ID. Nah, selanjutnya kita coba ambil datanya berdasarkan ID-nya. Kita buat saya sini answer data sama dengan wait panggil modelnya answer titik find by ID. Kita ambil berdasarkan ID, di mana ID-nya ambil dari variabel params ID dari request paramnya nanti. Nah, di sini kita bisa buat kondisi di mana jika kita cek user yang login itu bukan user yang memberikan pertanyaan atau yang membuat jawaban maksudnya. Nah, kita akan tampilkan errornya. Nah, di sini kita sudah buat fungsinya yaitu check permission. Kita bisa import fungsinya dari from middleware / check permission.js. Kita panggil fungsinya yaitu check permission untuk ngecek apakah user tersebut yang membuat jawaban tersebut atau tidak. Jadi cuman user yang membuat jawaban yang bisa mendelete jawaban tersebut. Kita masukkan sini check permission, di mana parameternya kita ambil dari request usernya dulu yang kita dapatkan nanti dari autentifikasi. Jadi kita akan buat middleware-nya di endpoint-nya nanti. Dan di sini resource user ID-nya itu ambil dari answer data titik user. Nah, kemudian responnya crash seperti ini. Nah, selanjutnya kalau dia sudah benar user tersebut adalah user yang membuat jawaban tersebut, kita akan melakukan delete datanya. Kita wait answer titik find by ID and delete berdasarkan ID-nya itu params ID seperti ini. Kita tinggal atur responnya, return respon dengan status 200 JSON message berhasil hapus jawaban seperti ini. Ini kalau dia sudah berhasil menghapus jawabannya, maksudnya kita tinggal daftarkan fungsi delete answer-nya ini dalam sebuah endpoint di router answer router, di mana endpoint untuk delete dokumennya dia menggunakan method delete dengan endpoint API /v1/answer /parameter ID. Nah, yang di atas ini yang kemarin kita buat yaitu berdasarkan ID questionnya. Kita buat router titik delete kemudian / berupa parameter ID. Nah, di sini dia butuh request usernya nanti untuk ambil user yang melakukan login dari kondisi check permission yang kita buat tadi. Maka out middleware kemudian koma panggil fungsi yang kita buat yaitu delete answer. Kita tinggal daftarkan di endpoint-nya di sini seperti ini.
Nah, ini kayaknya kita tak perlu testing, kita coba testing saja langsung di dalam front end-nya. Kita masuk ke dalam front end di client, source, bagian komponen, answer, yaitu car answer yang ini. Nah, ini kan untuk list dari jawabannya yang di sini. Oke, di sini kita buat button biasa saja dulu. Kita buat setelah template-nya yang ada di sini. Nah, ini kita hapus elemen P dan juga penutupnya. Kemudian kita buat div saja dulu. Div biasa. Di mana divnya kita kasih kelas MB3 margin bawah, flex, kemudian flex justify, content, n. Ini untuk membuat elemen kita itu mengarah ke bagian kanan buttonnya nanti, atau ke ujung kanan. Dan kita buat button B-nya huruf besar. Kita buat saja berupa empty element di sini. Kita ambil icon untuk delete, yaitu PI times rounded untuk membuat iconnya melingkar. Kemudian save kritik untuk warnanya, yaitu danger. Nah, seperti ini dulu. Kita coba cek di web browser, kita jalankan aplikasi kita di terminal, clear npm run dev seperti biasa. Oke, buka di web browser. Oke, di sini kita coba masuk ke pertanyaan tes ini. Nah, di sini sudah ada untuk user-usernya. Ini sudah ada juga tombolnya yang kita buat tadi. Nah, cuman di sini masalahnya kita belum melakukan login. Kita harusnya cuman bisa akses buttonnya ini kalau kita sudah lakukan autentifikasi atau login. Ini kita coba login dulu. Saya login pakai user Lesky. Masuk ke pertanyaan yang tadi. Nah, dan juga di sini masalahnya user Lesky juga bisa melakukan delete di pertanyaan yang dibuat oleh user dengan nama user. Nah, harusnya untuk user Lesky ini cuma bisa menghapus pertanyaan yang dia punya saja, yaitu user Lesky yang ini. Yang pertanyaan yang dibuat yang ini. Nah, maka di sini kita coba buat kondisi di dalam codingannya. Masuk ke dalam codingan. Kita buat di buttonnya yang tadi kita buat di sini. Kita buat kondisinya. Kondisinya kita buat di dalam div if jika kita butuh import juga. Di sini use out store. Kita coba daftarkan di bawah cons out store sama dengan use out store. Nah, ini kita bisa ambil current user yang login. Out store titik current user dan kita bandingkan out store titik current user, apakah ID-nya sama dengan props titik data titik user
yang memberikan pertanyaan ID-nya. Seperti ini. Kita coba cek, reload. Nah, di sini yang bisa di-delete oleh user Reski yang kita gunakan login itu cuman pertanyaan yang ini saja yang bisa dia delete. Nah, pertanyaan di atas dia tidak bisa delete. Nah, kemudian terakhir kita tinggal buat fungsinya untuk delete-nya ini. Kita masuk lagi ke dalam codingan. Kita tinggal buat fungsi untuk buttonnya ini pada saat dia diklik. Add klik sama dengan handle delete. Dan kita ambil parameternya juga. Parameternya props titik data titik parameter ID. Seperti ini. Kita tinggal buat fungsi handle delete-nya di script. Const handle delete sama dengan panah, kita sebut parameternya. Sini params ID. Dan kita buat fungsi delete-nya menggunakan try and catch. Sini kita gunakan asing untuk mengatasi asinkronus. Asing wait. Kita panggil fungsi custom fetch di sini. Titik delete. Kita delete gunakan backtick /answer parameternya ambil dari parameter ID yang akan kita delete datanya. Dan setelah delete kita tampilkan alarm sederhana saja. Delete berhasil. Seperti ini. Dan mungkin pada saat selesai melakukan delete datanya, kita lakukan reload halamannya. Di mana halaman reloadnya itu kita masukkan ke view detail question. Yang ini kita lempar fungsi dari delete atau reload halamannya itu detail question ini ke fungsi car answer. Ini kita bisa gunakan yang di atas. Kita akan gunakan event emit yaitu reload untuk menjalankan detail questionnya. Masuk lagi ke car answer. Kita const dulu, ambil emitnya. Const emit sama dengan define emits, namanya reload. Kemudian setelah alarmnya muncul, kita lakukan emit, jalankan fungsi reload. Seperti ini. Ini kita coba juga yang catch-nya. Kalau ada error, kita console log biasa saja errornya. Nah, kemudian kita coba testing sekali lagi. Kita reload. Nah, kita coba delete pertanyaan dari Reski ini yang tes delete jawaban. Delete. Oke, di sini tampil delete berhasil. Kita klik OK. Nah, di sini dia berhasil menghapus pertanyaan kita setelah dia mereload halamannya. Oke, kita coba sekali lagi. Sini tes jawaban Reski. Kita submit answer. Nah, di sini ada lagi ya tes jawaban Reski. Kita coba delete lagi sekali lagi. Delete. Oke. Kita tunggu dulu. Nah, di sini akan terhapus pertanyaannya. Dan juga mungkin di sini kita coba atur juga untuk tampilannya. Mungkin untuk form tambah jawabannya ini kita simpan di bawah dari list answer-nya. Kita masuk ke codingan. Kita masuk ke bagian detail question. Nah, kita simpan ya yang bagian div-nya ini masuk di bawah dari car answer-nya. Nah, kita simpan di bawah sini. Ke sini. Di web browser. Reload.
Nah, jadi nanti pertanyaannya dulu, habis itu list jawabannya, habis itu tambah dari jawabannya, ya akan tampil. Oke, mungkin sekian cara kita untuk melakukan delete dari pertanyaan berdasarkan user yang melakukan login. Di video berikutnya kita akan coba membuat fitur fungsi votingnya ini, voting dari pertanyaan. Jadi like video kalau kalian suka, dislike saja kalau tidak. Subscribe bagi yang belum. See you next video. Have a nice day and bye.